Bank of America itu ibarat raksasa di dunia keuangan global. Bank ini salah satu lembaga keuangan paling top di dunia, ada di mana-mana, di banyak benua. Bank ini menawarkan banyak banget layanan keuangan buat macam-macam nasabah. Layanannya itu ada perbankan investasi, pengelolaan kekayaan, sama pinjaman buat usaha. Sudah puluhan tahun, Bank of America ini punya peran penting banget di keuangan internasional. Bank ini kasih modal penting, saran-saran strategi, sama solusi keuangan. Bank ini sering kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, berbagai pemerintah, dan investor institusi. Pengaruh dan operasinya bikin bank ini jadi penting banget dalam membentuk tren ekonomi dunia dan bantu investasi besar di seluruh dunia. Danantara Indonesia ini inisiatif baru yang berani buat ekonomi Indonesia. Dana investasi strategis ini resmi diluncurkan tanggal 24 Februari 2025. Pembentukan Danantara ini dipimpin langsung sama Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utamanya buat gabungin dan kelola 65 BUMN Indonesia, biar lebih efektif. Danantara ini mau jadi pendorong kuat buat narik investasi besar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Diperkirakan Danantara bakal kelola aset hampir 900 miliar sampai hampir 1 triliun dolar Amerika. Lembaga baru ini dirancang buat melengkapi kegiatan sektor swasta, buat majuin pembangunan nasional. Pimpinan Danantara dipercayakan ke tokoh-tokoh penting di bidang keuangan dan investasi Indonesia. Menteri Investasi Rosan Roslani ditunjuk jadi ketua lembaga baru ini. Beliau ditemani Pandus Jahrir yang jadi Chief Investment Officer, peran penting juga, dan Doni Oskaria. Dana ini sudah janji ke publik bakal jaga standar transparansi paling tinggi di semua kegiatannya. Selain itu, Danantara juga janji bakal terapkan tata kelola yang kuat. Tujuan pentingnya adalah biar kegiatannya nggak terlalu dicampuri urusan politik. Visinya, BUMN di bawah Danantara bisa kerja kayak perusahaan swasta yang efisien. Fokus utamanya ciptain nilai buat negara. Tahap awal operasi Danantara didukung sama sumber keuangan yang besar. Ada dana awal 20 miliar dolar Amerika yang disiapin buat Danantara. Modal ini buat dukung sekitar 20 proyek nasional penting yang dampaknya besar buat pembangunan Indonesia. Dana buat Danantara ini sumbernya cerdas, dari dividen 7 BUMN besar. BUMN yang untung ini contohnya Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Berakyat Indonesia. Ada juga sumbangan dari PLN, perusahaan minyak dan gas Pertamina, Telkom, sama perusahaan induk tambang Mining Industry Indonesia. Cara pendanaan yang baru ini diharapkan bisa kasih Danantara keleluasaan keuangan yang lumayan besar. Peluang kerjasama yang kuat dan menguntungkan antara Bank of America dan Danantara Indonesia ini besar banget. Bank of America bawa keahlian globalnya yang luas soal struktur keuangan dan pasar modal. Bank ini juga bisa kumpulin modal internasional yang besar. Di sisi lain, Danantara punya pengetahuan mendalam soal pasar Indonesia dan akses langsung ke proyek-proyek strategis nasional. Kalau kerjasama, dua lembaga ini bisa buka gelombang baru peluang investasi yang belum pernah ada sebelumnya. Kerjasama ini bisa jadi contoh bagus gimana pemain keuangan global yang sudah mapan bisa kerja bareng dengan dana pembangunan nasional. Ini artinya ada kerjasama kuat buat dorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Energi terbarukan jadi sektor yang sangat menjanjikan buat kerjasama ini. Indonesia itu kaya banget sama sumber energi terbarukan. Misalnya, potensi besar buat tenaga surya, cadangan panas bumi yang banyak, sama kemampuan pembangkit listrik tenaga air yang luas. Bank of America punya rekam jejak yang bagus dan pengalaman banyak dalam biayain proyek energi hijau skala besar di seluruh dunia. Danantara, dengan tugas nasionalnya, bisa arahin investasi secara strategis ke proyek-proyek energi terbarukan prioritas di seluruh Indonesia. Usaha patungan di bidang ini bisa percepat banget transisi Indonesia ke sumber energi yang lebih bersih. Ini bukan cuma dukung target perubahan iklim global, tapi juga tingkatkan keamanan dan kemandirian energi Indonesia jangka panjang. Pembangunan infrastruktur jadi bidang penting lainnya, di mana kerjasama bisa kasih untung besar. Indonesia butuh banget infrastruktur yang banyak buat dukung ekonominya yang lagi tumbuh. Kebutuhannya itu mulai dari jaringan transportasi, fasilitas logistik modern, sampai infrastruktur digital yang canggih. Bank of America punya keahlian keuangan canggih yang dibutuhin buat atur pendanaan proyek-proyek besar dan rumit kayak gini. Nah, Danantara bisa bantu cari, pilih mana yang duluan,
dan kelola proyek-proyek infrastruktur penting ini. Contohnya, pembangunan pusat data itu penting banget buat dukung bidang kecerdasan buatan yang lagi berkembang pesat. Indonesia mau bangun pusat data dengan kapasitas 2 gigawatt, ini butuh investasi sekitar 20 miliar dolar Amerika. Sektor teknologi juga punya peluang menarik lainnya buat kerjasama antara Bank of America dan Danantara. Pengembangan kecerdasan buatan jadi fokus Danantara, sejalan sama kemajuan teknologi global. Infrastruktur digital penting, kayak pusat data canggih dan jaringan serat optik yang kuat, jadi tulang punggung buat ambisi teknologi ini. Bank of America bisa jadi jembatan penting, hubungin Indonesia dengan investor teknologi global dan modal Ventura. Bank ini juga bisa kasih masukan berharga soal tren teknologi baru dan cara-cara terbaik. Kerjasama kayak gini punya potensi buat numbuhin ekosistem teknologi yang hidup dan inovatif di Indonesia. Bikin ekonomi makin beragam dan ciptain banyak lapangan kerja berkualitas buat orang Indonesia. Biar berhasil narik lebih banyak investasi asing, Indonesia harus utamain perbaikan tata kelolanya. Transparansi dalam semua urusan itu penting banget buat bangun dan jaga kepercayaan investor. Prinsip ini berlaku banget buat kegiatan Danantara yang baru dibentuk. Ini juga penting buat sistem ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah harus bikin aturan yang jelas, bisa ditebak, dan gampang dimengerti. Selain itu, sistem pertanggungjawaban yang kuat harus ada dan dijalankan terus. Adanya pengawasan yang efektif bakal kasih jaminan besar buat investor asing yang mau cari peluang di Indonesia. Langkah-langkah dasar ini enggak bisa ditawar lagi buat tingkatkan kepercayaan investor. Kebijakan yang stabil itu juga penting banget buat dukung investasi asing jangka panjang. Investor internasional cari kebijakan ekonomi yang bisa ditebak dan konsisten di negara tempat mereka tanam modal. Indonesia perlu tunjukin komitmen buat punya strategi ekonomi yang stabil dan dipikirin matang-matang. Perlu ada perbaikan aturan besar-besaran buat gampangin proses buka dan jalanin usaha. Hambatan birokrasi, yang sering makan waktu dan biaya, harus dikurangin banyak. Bikin lingkungan yang lebih ringkas dan ramah investor itu paling penting. Dengan adanya kepastian kayak gini, investor bisa bikin rencana jangka panjang dengan lebih yakin. Ini juga bantu kurangin risiko yang biasanya dianggap ada kalau investasi di negara berkembang. Kerjasama strategis itu alat penting buat buka potensi investasi Indonesia yang besar banget. Rencana kerjasama antara Bank of America dan Danantara jadi contoh bagus buat kerjasama yang menguntungkan kayak gini. Indonesia harus aktif cari dan bangun lebih banyak kerjasama kayak gini dengan lembaga dan perusahaan internasional yang punya nama baik. Peluang investasi bareng, di mana pihak asing bisa investasi bareng pemain lokal kayak Danantara, biasanya menarik banget. Kerjasama ini bukan cuma bawa modal yang dibutuhin, tapi juga bisa bantu transfer teknologi baru. Selain itu, kerjasama ini juga bantu kembangin keahlian dan keterampilan lokal sih. Jadi ekonomi dalam negeri makin kuat secara berkelanjutan. Investasi terus-menerus dan fokus di pembangunan infrastruktur tetap jadi prioritas utama Indonesia. Ini termasuk perbaikan infrastruktur fisik, kayak pelabuhan, jalan, rel kereta, dan pembangkit listrik. Ini juga penting banget buat perluasan dan modernisasi infrastruktur digital dan energi buat kebutuhan masa depan. Selain infrastruktur fisik, kembangin sumber daya manusia juga sama pentingnya. Indonesia harus terus investasi di sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan. Ini buat mastiin ada tenaga kerja yang terampil dan bisa menyesuaikan diri, yang bisa dukung industri baru dan canggih. Kalau digabung, infrastruktur yang kuat dan sumber daya manusia yang terampil bakal ciptain lingkungan yang lengkap dan menarik banget buat investor asing. Salah satu kekhawatiran terbesar soal Danantara itu, kemungkinan adanya campur tangan politik yang berlebihan dalam kegiatannya. Biar Danantara berhasil dan dipercaya dunia internasional, operasinya harus benar-benar mandiri. Keputusan investasi harus murni berdasarkan pertimbangan bisnis dan kepentingan strategis nasional, bukan kepentingan politik sesaat. Ada beberapa kekhawatiran soal adanya orang-orang politik di Dewan Pengawasnya. Makanya, penting banget ada perlindungan kuat, biar nggak ada penyalahgunaan dana atau kronisme. Belajar dari contoh di negara lain, dan hindari masalah kayak yang dialami Danasat MDB Malaysia, itu paling penting. Transparansi yang nggak goyah dalam semua urusannya, bakal jadi pertahanan terbaik Danantara,
dan kunci buat bangun kepercayaan investor jangka panjang. Risiko keuangan terkait cara pendanaan Danantara juga perlu dikelola dengan hati-hati dan bijaksana. Danantara ini kan dapat dana dari dividen beberapa BUMN besar. Dulu pemasukan besar ini langsung masuk ke Kementerian Keuangan Indonesia, bantu banyak buat anggaran negara. Kalau dividen ini dialihkan ke Danantara dan enggak dikelola dengan cerdik, bisa jadi ada tekanan atau kekurangan anggaran. Pemerintah harus pastiin cara pendanaan baru ini bisa jalan terus dalam jangka panjang. Perencanaan keuangan yang matang dan pengawasan itu penting buat jaga stabilitas ekonomi makro Indonesia secara keseluruhan. Pasti bakal jadi tugas berat buat seimbangin gimana caranya. Danantara punya dana cukup tanpa ganggu kesehatan keuangan negara. Birokrasi yang ribet dan aturan yang kadang susah masih jadi halangan buat investor di Indonesia. Indonesia sering disebut punya aturan yang rumit dan proses administrasi yang kadang lambat. Hal-hal ini bisa bikin investor asing yang maunya cepat dan jelas jadi mikir-mikir lagi. Jadi usaha terus-menerus buat bikin prosedur lebih gampang dan suasana yang lebih ramah bisnis itu penting banget. Selain itu, kelestarian lingkungan juga jadi pertimbangan yang makin penting. Banyak proyek besar di Indonesia, terutama di sektor tambang dan pengolahan sumber daya alam, punya dampak lingkungan yang besar. Seimbangin target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan prinsip hijau yang kuat, butuh pengawasan aturan yang ketat, dan komitmen sungguh-sungguh buat praktik yang berkelanjutan. Walaupun ada tantangan-tantangan ini, masa depan investasi di Indonesia sebenarnya bisa cerah banget. Kalau pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaganya termasuk Danantara, bisa atasi masalah-masalah rumit ini dengan baik, modal asing yang masuk kemungkinan besar bakal naik banyak. Rencana kerjasama antara raksasa keuangan global, kayak Bank of America dan Dana Nasional baru Danantara itu sinyal yang positif banget. Ini nunjukin minat dan kepercayaan internasional yang makin besar sama arah ekonomi Indonesia. Negara kita punya potensi besar yang belum kegali buat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang cepat. Presiden Prabowo Subianto punya target ambisius buat capai pertumbuhan ekonomi 8% setahun. Danantara diharapkan jadi alat penting buat wujudin visi ini. Berhasil lewatin halangan-halangan yang ada, bakal jadi kunci buat buka masa depan yang menjanjikan ini buat semua orang Indonesia.